Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari yang baru ini. Mari kita awali hari yang baru ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur kami sekeluarga aturkan kehadirat-Mu atas pemeliharaanmu semalam, dan kami boleh memasuki hari yang baru ini. Sebagai tanda syukur atas kebaikan dan cinta-Mu, kami sekeluarga mau membuka hati kami untuk sabda Putra-Mu, dan semoga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sabda Putra-Mu pagi hari ini boleh menjadi penuntun bagi jalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus mau mengingatkan kita sekalian untuk pembersihan hati kita masing-masing. Karena setiap tindakan, pikiran yang kita pikirkan dan kita lakukan berawal dari hati kita. Sejauh mana hati kita sungguh dekat dengan Tuhan, sejauh mana hati kita terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dengan keterbukaan kita pada kehendak Tuhan di dalam hati kita masing-masing, kita dapat melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam bacaan-bacaan hari ini bahwa pembunuhan itu berakar pada kemarahan hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan berawal dari hati kita. Ketika kita bermusuhan dengan orang lain, kita membawakan doa-doa kita. Kita memeriksa hati kita, apakah kita bersih, apakah kita tidak bermusuhan dengan orang lain, supaya ketika kita menghadap Tuhan, kita sungguh-sungguh
bebas dari segala tekanan. Hati kita sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan. Inilah peringatan Tuhan Yesus yang penting bagi kita sekalian dalam penghayatan keyakinan agama kita masing-masing dalam hidup kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, dalam hubungan dengan siapa saja. Semuanya berakar pada hati kita. Kiranya hati kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berusaha untuk melaksanakan pesan-pesan Tuhan ini di dalam hidup kita, mulai dari keluarga kita sampai pada tempat kerja kita, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk melayani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pujian dan syukur bagimu atas firman-Mu, peringatan-Mu bagi kami pada awal hari yang baru ini. Semoga kami senantiasa membersihkan hati kami. Semoga kami selalu terbuka untuk mendengarkan suara-Mu di dalam hati kami. Dan dengan demikian kami mentaatinya dan melakukannya itu dalam perbuatan-perbuatan baik kami terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian hari ini, seluruh keluarga, diberkati, dilindungi, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.